Hai, pernahkah kamu mendengar istilah non-critical supplier? Jika belum, coba tonton video ini. Kegiatan pengadaan atau bisa disebut dengan procurement merupakan salah satu kegiatan yang berpengaruh besar pada pendapatan perusahaan loh. Oleh karena itu, perusahaan diharuskan untuk membuat strategi dalam mengelola supplier atau pemasok mereka. Salah satu caranya dengan melakukan segmentasi pemasok untuk menemukan strategi yang tepat pada masing-masing segmen. Salah satu metode yang bisa digunakan adalah Kraljic Matrix. Metode ini mengelompokkan pemasok berdasarkan dua aspek, yaitu dampak pada keuntungan dan resiko supply-nya. Terdapat segmen yang berisi produk dengan dampak yang kecil pada pendapatan perusahaan. Biasanya produk pada segmen ini memiliki nilai yang kecil dan pemasoknya mudah didapat. Selain itu, segmen ini juga relatif memiliki resiko pasokan dan profit impact yang rendah. Nah, pemasok produk pada segmen ini disebut dengan non-critical suppliers. Definisi non-critical produk atau supplier. Menurut Utagawa, pemasok non-kritis merujuk pada pemasok menyediakan barang atau layanan yang tidak kritis atau vital untuk kelangsungan operasional pada perusahaan. Sedangkan menurut Unversa, supplier yang tingkat kepentingannya rendah dan relatif mudah untuk ditangani diklasifikasikan sebagai non-critical supplier. Tujuan pengelolaan non-critical produk atau supplier. Tujuan dari pengelolaan non-critical supplier yakni untuk mengeliminasi tingkat kompleksitas logistik dan administratif berdasarkan tingkat ketergantungan dan risiko yang terkait dengan setiap pemasok. Dengan begitu, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya yang tepat, memprioritaskan pemasok yang lebih penting, dan mengelola risiko yang terkait dengan rantai pasok. Faktor non-critical produk atau supplier. Non-critical supplier juga melibatkan beberapa faktor seperti tingkat ketergantungan pada pemasok, ketersediaan alternatif pemasok, kualitas dan keandalan pemasok, tingkat risiko yang terkait dengan pemasok, misalnya risiko finansial atau risiko keberlanjutan. Dengan adanya model non-critical supplier, perusahaan dapat mengoptimalkan pengelolaan pemasok non-kritisnya, mengurangi risiko yang terkait dengan rantai pasok, dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Berikut contoh produk non-kritikal: pembersih kaca, pengharum ruangan, deterjen atau sabun cuci pakaian. Contoh produk non-kritikal. Contoh pada perusahaan produk kosmetik yaitu zinc stearat, pigmen atau zat pewarna. Menurut Johan Ablatif dan Ian Bodo, pada produk non-kritikal dapat disimpulkan ke dalam 4 kategori. Yang pertama adalah masalah pada kualitas produk yang buruk. Masalah produk yang buruk dapat terjadi akibat tidak memerlukan yang namanya kritik dan evaluasi yang mendalam, sehingga dapat berdampak pada perusahaan dan pelanggan. Yang kedua ada masalah keamanan pangan. Masalah keamanan pangan dapat terjadi misalnya pada produk sabun cuci yang terlalu wangi akan mencemari produk dan masalah keamanan pangan. Yang ketiga ada masalah kehalalan. Produk ini juga perlu memperhatikan aspek kehalalan, terutama jika produk tersebut digunakan dalam industri pengolahan makanan. Hal ini terkait dengan kriteria untuk penentuan produk yang halal. Yang keempat, resiko eksternal produk non-kritikal juga dapat terkena resiko eksternal seperti jarak supplier, mode transportasi, resiko bencana, dan masalah eksternal yang lainnya. Nah, tidak perlu khawatir untuk menangani masalah-masalah yang terjadi pada non-kritikal. Dapat disimpulkan pada solusi. Yang pertama, peningkatan kualitas produk. Untuk peningkatan kualitas produk, perusahaan dapat melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kualitas produk non-kritikal yang dihasilkan, dan dapat dilakukan melalui pengawasan yang ketat terhadap proses produksinya.
penggunaan bahan baku berkualitas dan pengujian produk sebelum dipasarkan. Yang kedua, ada pemenuhan standar keamanan pangan. Perusahaan harus memenuhi standar keamanan pangan dengan hal yang baik. Hal ini dapat melibatkan penggunaan bahan baku yang aman, proses produksi yang higienis, dan pengemasan yang sesuai. Dan yang ketiga, ada pemenuhan standar kehalalan. Jika produk non-kritikal belum memenuhi standar kehalalan, perusahaan harus memperhatikan aspek kehalalan dengan melakukan hal penggunaan bahan baku yang halal, proses produksi yang sesuai dengan prinsip halal, dan sertifikasi kehalalan yang diperlukan. Dan yang terakhir, yang keempat, ada pengelolaan risiko eksternal. Untuk menangani hal ini, perusahaan dapat melakukan diverifikasi pemasok, pemantauan kondisi ekonomi dan politik, serta perencanaan kontingensi untuk menghadapi bencana atau gangguan yang lainnya. Nah, itu dia masalah dan solusi pada produk non-kritikal. Semoga membantu pada perusahaan yang sedang dikelola. Non-critical item memiliki nilai yang rendah dan memiliki alternatif supplier yang mudah ditemukan. Dengan demikian, segmentasi produk ini hanya memiliki resiko masalah teknis dan komersial yang kecil. Oleh karenanya, strategi yang disarankan adalah penggabungan persyaratan pembelian dan strategi pemesanan individu. Hal tersebut ditujukan untuk mengeliminasi tingkat kompleksitas logistik dan administratif. Selain itu, sistem kontrak juga disarankan sebagai cara untuk melakukan pengadaan dengan non-critical product supplier. Nah, gimana penjelasannya? Sekarang kamu udah tahu apa itu non-critical supplier dan strategi pengelolaannya. Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton video ini dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam.